Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti tahirin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati malik riyadil kitab al-musyari wa nasiri Syekh Jalaluddin Abdul Rahman Asy'ari Jalaluddin Abdul Rahman al-Mahali Allahu dunuba wa nafa'na bi ulumi ma syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya faddal ya alim Alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita lanjutkan ngaji kita surat Asy-Syura surat 42. Kita baca mulai ayat 19. Kita baca mulai ayat 19 sampai ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul 'aziz. Man kana yuridu hatta ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu adapun Allah itu latifun adalah maha lembut bi ibadihi terhadap hamba-hambanya. Maha lembut artinya ya penyayang, pengasih, juga selalu memantau dan memperhatikan. Birrahum terhadap orang-orang hambanya yang baik-baik, yang berbakti kepadanya. Wa fajirahum dan orang-orang yang durhaka di antara hamba-hamba Allah itu, baik yang orang-orang yang taat maupun yang durhaka, semuanya di dalam kelembutannya Allah. Allah meliputi dan connect dalam perhatiannya semuanya. Haitsu lam yuhlikahum, di mana Allah tidak menghancurkan mereka ju'an dengan kelaparan, bima'asihim karena maksiat mereka. Orang-orang yang ahli maksiat pun juga diperhatikan oleh Allah, tetap diberi rezeki, bukan dihancurkan sudah tidak diberi rezeki sehingga pada mati kelaparan, tidak. Di dunia ini semuanya di dalam sifat rahmannya Allah. Allah kasih sayang secara material maupun spiritual, secara zahir maupun batin terhadap semuanya yang baik atau yang berbakti kepada Allah maupun yang durhaka kepada Allah. Yarzuqu, Allah memberi rizki. Yarzuqu, Allah akan memberi rizki man kepada seseorang, yasha'u yang Allah lagi kehendaki. Min kullin atau man kullun minhum ma yasha'u, man pada seorang kullun, setiap minhum dari mereka, ma dengan rizki yasha'u yang Allah lagi kehendaki. Diberi rizki siapa saja yang Allah kehendaki. Untuk dinamika ada yang dibanyakkan rizkinya, ada yang disedikitkan, agar terjadi dinamika atau gerakan mengalirnya rizki, berputarnya rizki. Kalau ada perbedaan, kalau sama-sama miskinnya tidak akan terjadi perputaran, kalau sama kayanya juga tidak akan terjadi perputaran. Seperti air itu tidak akan mengalir kalau di dalam posisi yang sama datar. Air mengalir dari yang tinggi ke yang rendah, sehingga tempat air itu ada diberi tinggi dan rendah agar terjadi alir. Begitu pula rezeki, agar terjadi mengalir maka dibuatlah pemberian rezeki itu variatif, sangat bervariasi. Ada yang kaya, ada yang miskin, setengah kaya, setengah miskin, ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, dengan variasi sehingga terjadi putaran rezeki. Tapi pemberian kaya dan miskin, banyak dan sedikit, bukan berdasarkan taat dan tidak taatnya. Ada yang menyebut begitu ya, taat dan banyaknya bukan berdasarkan taat dan tidak taatnya, tapi cukupnya ada yang berdasarkan. Tapi juga gitu, ada yang menyebut juga orang-orang tertentu diberikan rezeki, kecukupan rezeki, keberkahan rezeki berdasarkan pada taat dan tidaknya orang. Tapi rezeki secara material mengikuti sistem yang berbeda. Tapi rezeki secara hakiki maka berdasarkan taat dan tidak taatnya. Hakikatnya berkahnya rezeki, hakikat rezeki berdasarkan taat dan tidak taatnya orang. Nah, kalau orang itu taat sekali kepada Allah, maka Allah memberi rezeki yang yang banyak barokahnya, banyak kebaikannya. Walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak. Tapi juga itu memang ada yang disabda oleh Allah.
dunia ini disabda oleh Allah untuk berkhidmah kepada orang yang khidmah kepada Allah. Katanya Allah, ya dunya ihdimi man khodamani wastahdimi man khodamaki. Wahai dunia, khidmahlah kamu kepada orang yang khidmah kepadaku, dan perbudaklah olehmu orang yang khidmah kepadamu. Orang yang khidmah kepada dunia itu artinya mencari dunia, menghambakan diri kepada dunia, itu justru akan diperbudak oleh dunia. Tapi orang yang menghambakan diri kepada Allah betul, maka dunia akan berkhidmah kepadanya. Bahwa dan dialah Allah itu Al-Qawi, dan yang maha kuat, ala muradi atas maksudnya, Al-Azizu lagi maha perkasa, ay Al-Ghalib maksudnya yang menang, ala amri atas perintahnya yang dominan. Bahwa Allah kuasa betul melakukan pengaturan sistem sirkulasi rezeki seperti yang dikehendaki, sehingga sirkulasi rezeki ini berjalan begitu baik dan tertibnya dan harmonisnya kepada dalam kehidupan di alam semesta. Terus mengalir seperti mengalirnya berputarnya udara dengan sangat tertib. Selama orang itu masih dikehendaki hidup, selama itu pula orang itu masih mendapat rezeki. Seperti selama orang dikehendaki hidup, maka selama itu dia masih mendapat oksigen dan udara. Itu seperti itu. Hanya kemudian bagaimana jumlahnya, kualitasnya itu adalah berdasarkan kehendak Allah. Orang yang disukai oleh Allah akan diberi rezeki dengan rezeki yang baik, yang cukup. Afdhalur rizki ma yakfi. Rizki yang paling bagus, utama adalah yang cukup. Afdhalul dzikri dzikrul khafi wa afdhalur rizki ma yakfi, kata Nabi. Afdhalul dzikri dzikrul khafi wa afdhalur rizki ma yakfi. Zikir yang paling utama itu zikir khafi di dalam batin. Sedangkan rizki yang paling utama itu adalah rizki yang cukup. Rizki yang cukup itu ya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Kapan dia butuh ada. Nah, itu adalah mayakti. Karena kebanyakan itu biasanya tidak menimbulkan kebaikan. Orang yang pengen rezekinya baik, mewiridkan ayat ini, biasanya adalah ijazah-ijazah itu sering kita temukan di fadilah daripada ayat ini. Bila diwiridkan, maka Allah akan memberi kualitas rezeki yang baik menurut kehendaknya. Dibaca tiap habis sholat duha 21 kali atau 40 kali. Kalau punya kepentingan yang banyak, dibaca 1000 kali. Setiap 100 kali berdoa. Ini juga antara lain itu. Tapi juga gitu, Allah memberi rezeki itu berdasarkan kebaikan kita, sehingga kemungkinan tidak diberikan sekarang, tapi nanti pada waktunya ditabungkan oleh Allah berdasarkan kepentingan kita. Man kana yuridu hartsad dunya, man barang siapa kana yang adalah dia itu yuridu menghendaki, ai bi amalihi maksudnya dengan perbuatannya itu, harsal akhirah, kebun akhirat, punya kebun atau punya sawah di akhirat nanti, artinya di akhiratnya nanti panen. Aikas buha maksudnya usahanya itu, yaitu usahanya nanti untuk kepentingan di akhirat itu, wahwa as-sawab, dan dia itu adalah pahala atau kenikmatan akhirat nanti, surga ataupun akhirat lain. Nazid lahu fi harzi, nazid kami akan menambahi lahu untuknya fi harzi di dalam kebun atau sawahnya tadi. Maksudnya bitad'if dengan pelipat gandaan, fihi di dalam kebunnya atau di akhiratnya tadi. Al hasanata dengan kebaikan ilal ashri sampai 10 wa aktsar dan lebih banyak. Ada yang 10, ada yang sampai 700 itu.
Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ada yang gitu. Jadi orang yang beramal untuk akhirat itu ibaratnya adalah seperti orang yang menanam sebutir padi yang menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai menumbuhkan 100 butir. Maka berarti 1 biji menjadi 700. Itulah Allah bisa melipat gandakan pahala bagi orang yang beramal. Ada yang sampai hanya 10 saja, macam-macam variasinya. Wa man kana yuridu hartsad dunya, wa man dan barang siapa kana yang adalah dia itu yuridu menghendaki hartsad dunya, kebun dunia, nutihi kami akan memberinya minha dari kebun dari dunia itu. Ai bila tadifin dengan tanpa pelipat gandaan. Ma apa qasama kusima yang dipilih yang dibagikan lahu untuknya. Wama dan tidaklah lahu baginya bil akhirati di akhirat nanti min nasib dari bagian, atau dan nanti di akhiratnya dia sudah tidak dapat bagian kalau dia menghendakinya dunia saja. Mengapa? Karena sudah terhalang, terbagi fokus tujuan itu menimbulkan bisa mengalirnya sesuatu. Tujuan atau niat itu kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan itu berdasarkan niat dan semua perbuatan itu sesuai dengan apa yang diniati. Kalau diniatinya dalam batin untuk akhirat, jurusan akhirat, maka dia dapat akhirat dan di dunianya ini juga kelewatan, mendapat bagian walaupun sedikit. Kayak orang membuat aliran tuh, membuat diesel atau apa, mau mengalirkan ke arah sana, kebun yang sana, maka dia kebun sana akan sampai, tapi di sini dapat kelewatan, kena telesnya juga walaupun sedikit. Tapi kalau dia hanya mengalirkan untuk sawah yang di sini saja, maka yang dapat sini aja, sana tidak dapat. Logikanya kayak gitu. Di akhirat itu kalau dikenceng di akhirat sono, nah itu di sini ini kerembesan juga. Tapi kalau hanya untuk di sini sawah ini, kalau dia selidik gini terus untuk sini aja, maka sana tidak dapat mesti habis. Jadi itu pula besok dan sekarang. Am lahum syuraka'u syara'u lahum, atau tetapi bal lahum bagi mereka itu likufari Mekah, untuk orang-orang kafirnya Mekah atau untuk orang-orang kafir di Mekah ataupun di yang lain Mekah, syuraka'u para sekutu atau para teman mereka itu, sirkahnya, hum mereka itu syayatinuhum, setan-setan mereka, syara'u yang pada merancang atau membuat aturan, ay asyuraka tadi, para sekutu tadi, lahum untuk mereka, lil kufar untuk orang-orang kafir. Maksudnya bahwa bagi orang-orang yang tidak baik, tidak percaya, tidak beriman atau orang-orang musyrik, itu mereka dirancangkan, dibuatkan aturan oleh teman-teman mereka itu dengan inspirasi dan pikiran dari mereka itu, sehingga mereka memiliki aturan minad dini dari agama atau dari tradisinya, dari kebiasaan pola hidupnya, itulah agamanya dia, al-fasid yang rusak. Malam ya'zam bihillah, yang mana dia itu tidak dikehendaki atau diizinkan oleh Allah. Aikas syirki, seperti kemusyrikan, wa ingkaril ba'ti, pengingkaran terhadap adanya kebangkitan, konsep-konsep yang itu berdasarkan ketetapannya para inspiratornya, yaitu setan-setan mereka, baik setan-setan yang kelihatan berupa teman-temannya maupun setan-setan yang kelihatan berupa jin-jinnya.
yang sudah biasa memberikan inspirasi tidak islami, tidak baik, tidak diridhoi Allah. Walaula kalimatul fasli, dan jikalau tidak karena kalimat perincian yang sudah ditetapkan oleh Allah, ay al-qadha, maksudnya ketetapan as-sabiq yang telah lalu, bi anal jaza, bahwa namanya balasan itu lahu untuknya itu fil qiyamati, di hari kiamat nanti. Kalau bukan karena itu, konspirasi kerjasama antara orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang jahat dengan para setan-setan mereka, teman-teman mereka itu, seandainya bukan karena sudah ditetapkan oleh Allah dengan hukum alam, dengan rumus-rumus hukum alam bahwa orang itu akan mendapatkan balasan itu di hari akhir setelah endingnya laku dia, maka sungguh akan ditetapkan bainahum, di antara mereka itu, wa bainal mu'minina, dan di antara orang-orang mukmin, bita'dzibi, dengan penyiksaan, lahum, untuk mereka, fid dunya, di dunia. Kalau bukan karena Allah sudah terlanjur mendesain sistem bahwa namanya balasan yang setimpal itu di akhirat nanti, balasan yang besar di akhirat nanti, sudah mesti dihancurkan orang-orang yang jahat. Wa inna zalimina, dan sesungguhnya orang-orang zalim tadi, ayal kafirin, lahum, untuk mereka semua, adabun, siksaan, alimun, yang sangat menyakitkan, ay mu'lim. Taro zalimina musyfikina mimma kasabu. Taro, kamu lihat, az-zalimina, orang-orang yang zalim itu, maksudnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, musyfikina, pada ketakutan, ay khaifina, mimma, karena sesuatu, kasabu, yang mereka telah berbuat, telah usahakan. Ay fid dunya, maksudnya di dunia, minas sayyiati, dari keburukan-keburukan, ayujazu, bahwa mereka itu semua pada dibalas, alaiha, atas apa yang mereka telah lakukan, keburukan-keburukan tadi. Bahwa, dan dia itu, ay al jaza, tadi balasan tadi, alaiha, atas orang-orang, alaiha, atas perbuatan-perbuatan sayyiat tadi. Bahwa, dan dia itu waqi'un, terjatuh atau terjadi bihim, atas diri mereka tersebut, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, la mahalata, yang tidak ada kemuhalannya, artinya pasti. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, lagi beramal solih, berbuat yang baik-baik dengan niat yang baik, fi raudhatil jannat, adalah di keteduhan taman, atau di hijau-hijaunya taman-taman, kebun-kebun yang menghijau, maksudnya. Anzaha, yang dia anzaha, yang Allah membersihkannya, bin nisbati, atau membedakannya, bin nisbati, dengan menisbatkan ilaman, kepada orang dunahum, yang selain mereka. Mereka selain orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tempatnya tidak di situ, bukan di raudhatil jannat, di taman-taman yang menghijau itu. Lahum, bagi mereka itu, ma, apa saja, yasyauna, yang mereka semua pada kehendaki, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Di sisi Tuhan mereka, dari sisi Tuhan mereka, artinya dia di taman-taman yang hijau, dan dia mendapat pelayanan dari istananya Gusti Allah, istananya Tuhan mereka, atau bahkan mereka juga masuk di dalam inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yaitu di maqamil qurbah, di posisi dekat dengan Allah, di dalam taman atau qasrun, atau di dalam istananya. Dzalika, hal itu semua, huwa, adalah dia itu, al-fadlul kabir, anugerah yang sangat besar. Dzalikal ladzi yubashiru ma ibadahu alladzina amanu wa amilus sholihat.
Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba wa man yaftarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Allahumma ij'alna minhum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.